Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saat ini saya akan berbicara tentang kunci keberhasilan. Siapa sih yang gak ingin berhasil? Semua kita ingin berhasil. Dan Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang berhasil di dalam Dia. Kalau kita mau menjadi orang yang berhasil, maka kita harus membaca firman Tuhan dan kita bisa melihat ada tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil di dalamnya ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kali ini kita mau belajar dari Abraham. Abraham adalah bapa orang beriman, seorang yang berhasil ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia bisa melihat tangan Tuhan menyertai kehidupannya. Demikian juga kalau kita mau berhasil, kita bisa lihat apa yang membuat Abraham ini menjadi pribadi yang berhasil di dalam Tuhan. Nah, kita lihat sama-sama di kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 yang berbunyi, "Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju." Satu hal yang menyolok di antara banyak hal yang luar biasa yang Abraham lakukan ya. Ada hal-hal yang luar biasa. Ada satu hal yang menyolok, yaitu Abraham adalah seorang yang taat. Ketika Tuhan panggil Abraham, dia keluar dari Ur Kasdim, daerah asalnya, di mana dia seharusnya sudah hidup enak bersama dengan keluarganya, dengan sanak saudaranya. Tapi Tuhan panggil untuk keluar ke negeri yang dia nggak tahu kemana. Yang pasti Tuhan memimpin dia, Tuhan bersama dengan dia, dan dia ikut. Ketaatan inilah yang harus dimiliki oleh kita semua. Kita harus mengupayakan untuk taat pada Tuhan. Karena dengan ketaatan, Tuhan itu disukakan. Dengan ketaatan kita bisa cepat memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak taat, maka terjadi penundaan demi penundaan. Oleh karena kita yang buat sendiri, prosesnya jadi makin lama karena kita nggak taat. Tapi Abraham ini dia taat. Ketika dia ada lakukan kesalahan demi kesalahan, tentu saja ada penundaan. Tetapi dia adalah pribadi yang bisa kita contohi, seorang yang taat berjalan bersama dengan Tuhan sehingga dia menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Yang kedua, kalau mau berhasil, kita lihat dari Abraham ini, apa yang dia miliki. Ingat peristiwa di dalam Kejadian pasal 13 ayat 1-18 tentang Abraham yang membawa Lot saudaranya ketika keduanya itu sudah kaya dan ternyata oleh karena keduanya berhasil, maka gembala dari Abraham dan gembala dari Lot itu suka berantem. Memperebutkan banyak hal oleh karena keduanya itu sudah berhasil. Makanya Abraham berkata kepada Lot, "Lot, karena kita ini kerabat, saudara, karena aku pamanmu, kamu keponakanku, maka supaya tetap damai, tidak ada pertikaian, gembalamu dengan gembalaku, maka kamu bebas pilih. Kalau kamu pilih kiri, aku pilih kanan. Kalau kamu pilih kanan, maka aku pilih kiri." Jadi Abraham memberikan kesempatan kepada keponakannya untuk pilih duluan. Kenapa Abraham melakukan itu? Abraham melakukan itu karena dia adalah pribadi yang sangat mempercayai Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang yang berpikir bahwa mempercayai Tuhan itu kan mudah, ya mempercayai Tuhan aja. Padahal bukan begitu. Seorang yang mempercayai Tuhan akan benar-benar disertai oleh Tuhan. Akan benar-benar melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai dia, mendampingi dia, membantu dia, memimpin dia, membuat segala sesuatu yang dia kerjakan berhasil. Kalau kita menjadi seorang yang mempercayai Tuhan, maka kita akan melihat dukungan sorga, dukungan Tuhan akan penuh atas kita. Oleh karena kita mempercayai Dia, Tuhan akan membuat pembedaan antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Demikian pula Abraham. Abraham bilang kepada keponakannya, "Kamu boleh pilih. Kamu pilih kiri, aku kanan."
Kamu pilih kanan, aku kiri. Itu berarti Abraham tahu, bukan soal tanahnya, bukan soal sumbernya yang mana, tapi soal Tuhan berada di pihak siapa. Itulah ketika Lot melihat, wow, lembah Yordan sangat subur seperti taman Tuhan. Bagus banget, aku pilih yang itu, kata Lot. Sebelum Sodom dan Gomora akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan. Lot pilih yang dia pandang bagus. Tapi Abraham tidak menjadi masalah mau pilih yang mana. Karena dia tahu tangan yang perkasa itu akan mendampingi dia. Itulah sebabnya kalau kita mau jadi orang yang berhasil, yang pertama-tama harus jadi orang yang taat. Yang kedua, jadi orang yang percaya kepada Tuhan dengan bulat hati. Karena orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan ragu-ragu dalam hatinya, dan Tuhan pun tidak akan ragu untuk mendampingi dan memberkati dia. Orang-orang berpikir bahwa mempercayai Tuhan adalah hal yang sepele dan mudah. Tidak. Bapak Ibu, mempercayai Tuhan itu adalah keputusan untuk mengiring Tuhan Yesus di dalam keadaan apapun juga yang kita alami. Mempercayai Tuhan berarti sekalipun kita tidak melihat, namun kita tetap percaya. Sekalipun kita nggak tahu jalannya, tapi kita tetap jalani. Sekalipun kita tahu bahwa aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya cukup pengetahuan, aku nggak punya cukup clue untuk mau kemana arahnya. Tapi ketika percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa kita aman, kita damai, kita pasti berhasil. Kita berada di tangan yang tepat. Dan Tuhan pasti akan menuntun jalan kita. Baik di lembah kekelaman ataupun di padang rumput yang hijau, di mana saja asalkan ada Tuhan, maka kita aman. Itulah sebabnya kalau mau berhasil, kita harus taat pada Tuhan dan mempercayai Tuhan. Karena ketika kita taat dan percaya, maka Tuhan akan bertindak. Amin ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, apabila Bapak Ibu dalam keadaan banyak masalah dan ingin didoakan, oleh karena Bapak Ibu merasa, dulu aku nggak taat Pastor, dulu aku adalah orang yang sulit percaya, tapi mulai hari ini aku mau mengambil keputusan menjadi orang yang taat dan percaya. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu dalam masalah dan pergumulan, boleh tulis di kolom komentar. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang memiliki masalah. Oke? Terus jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.